Bab 20. Pengakuan. Psikologi uang saya sendiri. Sandy Gottesman, seorang miliarder dan investor pendiri grup konsultan First Manhattan, konon hanya mengajukan satu pertanyaan bila mewawancara calon anggota tim investasinya. Apa yang Anda miliki dan mengapa? Bukan, saham apa yang Anda anggap murah atau ekonomi negara mana yang akan resesi. Tunjukkan saja apa yang Anda lakukan dengan uang Anda sendiri. Saya suka pertanyaan itu karena menyoroti apa yang sering bisa menjadi perbedaan antara apa yang masuk akal, apa yang orang sarankan agar Anda lakukan, dan apa yang terasa benar bagi mereka, apa yang mereka benar-benar lakukan. Separuh dari semua manajer portofolio reksadana mutual tidak menanamkan uang sendiri di reksadana yang dikelolanya. Menurut Morningstar, boleh jadi itu tampak tidak pantas dan tentu saja statistiknya menunjukkan sikap munafik. Namun, hal semacam itu lebih lazim daripada Anda kira. Ken Murray, profesor kedokteran di USGC, menulis esai pada 2011 berjudul How Doctors Die, yang menunjukkan bagaimana dokter memilih berbagai perawatan akhir hidup untuk diri sendiri dan bedanya dengan yang disarankan untuk pasien mereka. Dokter tidak mati seperti kita yang bukan dokter, tulisnya. Yang tak biasa bukanlah berapa banyak perawatan yang didapat dokter dibanding sebagian besar orang Amerika, melainkan karena sedikit. Meski banyak menghabiskan waktu menunda kematian orang lain, mereka cenderung cukup tenang menghadapi kematian diri sendiri. Mereka tahu pasti apa yang akan terjadi. Mereka tahu pilihannya, dan mereka biasanya punya akses terhadap segala macam perawatan medis yang mereka bisa inginkan. Namun, mereka tenang menghadapinya. Dokter bisa saja habis-habisan melawan kanker pasiennya, tapi memilih perawatan pereda rasa sakit saja untuk kanker yang dialaminya sendiri. Perbedaan antara apa yang seseorang sarankan dan apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri tak selalu buruk. Itu hanya menunjukkan bahwa ketika menghadapi masalah rumit dan emosional yang memengaruhi Anda dan keluarga Anda, tidak ada satu jawaban yang benar. Tidak ada kebenaran universal, hanya ada apa yang mempan bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda nyaman dan bisa tidur nyenyak pada malam hari. Itu prinsip-prinsip dasar yang mesti dianut, berlaku di keuangan dan kedokteran. Tapi, keputusan-keputusan finansial penting bukan dibuat di tabel atau buku pelajaran, melainkan di meja makan. Seringkali, keputusan finansial bukan dibuat dengan niat memaksimalkan hasil, melainkan meminimalkan peluang mengecewakan pasangan atau anak. Jenis-jenis hal itu sukar dirangkum dalam grafik atau rumus, dan sangat beragam dari orang ke orang. Yang ampuh untuk satu orang boleh jadi tak ampuh untuk orang lain. Anda harus mencari apa yang ampuh untuk Anda sendiri. Berikut yang ampuh untuk saya. Bagaimana keluarga saya berpikir mengenai tabungan? Charlie Munger pernah berkata, "Saya tak ingin jadi kaya, saya hanya ingin jadi mandiri." Kita bisa kesampingkan soal kaya, tapi kemandirian selalu menjadi tujuan keuangan pribadi saya. Mengejar hasil terbesar atau menjaminkan aset saya untuk hidup semewah mungkin itu tak menarik bagi saya.
Keduanya tampak sebagai permainan yang dilakukan orang untuk membuat kawan-kawannya terkesan dan punya resiko tersembunyi. Saya biasanya hanya ingin bangun setiap hari dengan mengetahui keluarga saya dan saya bisa melakukan apapun yang kami ingin lakukan semau kami. Tiap keputusan finansial yang kami buat berputar sekeliling tujuan itu. Orang tua saya menjalani masa dewasa dalam 2 tahap, sangat miskin dan cukup makmur. Ayah saya menjadi dokter ketika berumur 40 dan sudah punya 3 anak. Gaji dokter tidak menghilangkan mentalitas hemat yang muncul ketika harus menghidupi 3 anak lapar sambil kuliah kedokteran. Dan orang tua saya bertahun-tahun hidup sederhana dengan banyak menabung. Itu membuat mereka cukup mandiri. Ayah saya dokter di ruang gawat darurat, salah satu profesi dengan tingkat stres paling tinggi yang bisa saya bayangkan dan membutuhkan perubahan jadwal hidup agar yang menyakitkan antara giliran jaga malam dan pagi. Sesudah 2 dasawarsa, dia memutuskan sudah cukup. Jadi dia berhenti begitu saja, lalu melanjutkan ke tahap berikutnya dalam hidup. Itu berkesan bagi saya, bisa bangun pada suatu pagi dan berubah pekerjaan semau kita kapanpun, tampak seperti puncaknya segala tujuan keuangan. Bagi saya, kemandirian bukan berarti berhenti bekerja. Artinya, Anda hanya melakukan pekerjaan yang Anda suka, dengan orang yang Anda suka, pada waktu yang Anda inginkan selama Anda mau. Dan mencapai tingkat kemandirian itu tak bergantung ke gaji sebesar gaji dokter. Utamanya adalah soal mengendalikan harapan dan hidup sederhana. Kemandirian di tiap tingkat pendapatan didorong tingkat tabungan. Dan sesudah tingkat pendapatan tertentu, tingkat tabungan Anda didorong kemampuan Anda menjaga harapan gaya hidup agar tak kebablasan. Saya dan istri saya bertemu ketika kuliah dan kami tinggal bersama bertahun-tahun sebelum menikah. Sesudah kuliah, kami sama-sama mendapat pekerjaan pertama dengan gaji tingkat pemula dan bergaya hidup moderat. Segala gaya hidup ada di satu kisaran, dan yang biasa bagi satu orang bisa terasa mewah atau pas-pasan bagi orang lain. Namun, dengan pendapatan kami bisa mendapat apartemen lumayan, mobil lumayan, pakaian lumayan, makanan lumayan, nyaman tapi tak mewah. Meski sudah 1 dasawarsa lebih mengalami kenaikan pendapatan, saya di bidang keuangan, istri saya di bidang keperawatan kesehatan. Kami tetap dalam gaya hidup seperti itu. Itu mendorong tingkat tabungan kami menjadi makin tinggi. Hampir setiap dolar kenaikan pendapatan masuk ke tabungan. Dana kemandirian. Sekarang kami hidup di bawah kemampuan kami, tak banyak menunjukkan pendapatan kami dan lebih menunjukkan keputusan melanjutkan gaya hidup yang kami tetapkan pada umur 20-an. Tidak ada bagian rencana keuangan rumah tangga kami yang saya banggakan. Itu adalah karena kami bisa menghentikan kenaikan standar gaya hidup ketika muda. Tingkat tabungan kami cukup tinggi. Tapi kami jarang merasa terlalu hemat karena keinginan kami akan harta tidak banyak berubah. Bukannya kami tak punya keinginan, kami suka barang bagus dan hidup nyaman. Kami hanya menghentikan kenaikan standar. Itu tak bakal ampuh bagi semua orang dan hanya mempan untuk kami. Karena kami berdua menyepakatinya, tidak ada yang mesti berkorban. Sebagian besar yang kami nikmati jalan-jalan, membaca, podcast berbiaya rendah.
Jadi, kami jarang merasa ketinggalan. Kalau kami terpikir mempertanyakan tingkat tabungan kami, saya mengingat kemandirian orang tua saya yang didapat dari tingkat tabungan tinggi bertahun-tahun, dan saya kembali ke keputusan semula. Kemandirian adalah tujuan utama kami. Manfaat kedua bergaya hidup di bawah kemampuan adalah menghindari ban berjalan psikologis harus mengimbangi orang lain. Hidup nyaman di bawah kemampuan belanja tanpa hasrat untuk lebih banyak harta, menghilangkan banyak tekanan sosial yang dialami banyak orang di dunia pertama yang modern. Nassim Taleb menjelaskan, keberhasilan sejati adalah keluar dari balap tikus untuk mengatur kegiatan sendiri demi kedamaian jiwa. Saya suka itu. Kami sangat berkomitmen ke kemandirian sampai-sampai kami melakukan hal-hal yang tak masuk akal di atas kertas. Kami memiliki rumah tanpa KPR. Keputusan finansial terburuk yang pernah kami buat, tapi juga keputusan uang terbaik yang pernah kami buat. Suku bunga KPR sangat rendah ketika kami membeli rumah. Penasihat rasional bakal menyarankan memanfaatkan kredit murah dan menanamkan tabungan ekstra di aset dengan hasil lebih tinggi, seperti saham. Namun, tujuan kami bukan menjadi rasional tanpa perasaan, sekadar masuk akal secara psikologis. Rasa kemandirian yang saya dapat karena langsung memiliki rumah jauh melebihi keuntungan finansial yang saya tahu akan saya dapatkan kalau menjaminkan aset dengan KPR murah. Menghilangkan cicilan bulanan terasa lebih enak daripada memaksimalkan nilai jangka panjang aset kami. Itu membuat saya merasa mandiri. Saya tak mencoba membela keputusan itu kepada mereka yang menunjukkan kekurangannya atau orang-orang yang tak mau menirunya. Di atas kertas, keputusan itu tak bisa dibela. Namun, keputusan itu ampuh bagi kami. Kami menyukainya. Itulah yang penting. Keputusan bagus tak selalu rasional. Di satu titik, Anda harus memilih antara menjadi bahagia atau benar. Kami juga memegang aset berupa kas dengan persentase lebih tinggi daripada yang bakal disarankan sebagian besar penasihat keuangan, sekitar 20% aset di luar nilai rumah. Itu juga hampir tak bisa dibela di atas kertas, dan saya tak menyarankannya kepada orang lain. Itu sekadar ampuh bagi kami. Kami melakukannya karena uang kas adalah oksigen bagi kemandirian. Dan lebih penting, kami tak pernah ingin terpaksa menjual saham milik kami. Kami ingin peluang menghadapi pengeluaran besar dan harus melunasinya dengan melikuidasi saham itu sekecil mungkin. Barangkali kami punya toleransi risiko lebih kecil daripada orang lain. Namun segala yang saya sudah pelajari mengenai keuangan pribadi memberitahu saya bahwa semua orang tanpa kecuali akhirnya akan menghadapi pengeluaran besar tak terduga. Dan mereka tak merencanakan pengeluaran itu justru karena tak mengharapkannya. Segelintir orang tak tahu rincian keuangan kami bertanya, "Kalian menabung untuk apa? Rumah? Kapal pesiar? Mobil baru?" Tidak, bukan itu semua. Saya menabung untuk menghadapi dunia yang lebih sering memberi kejutan daripada yang kita harapkan. Tak terpaksa menjual saham untuk membayar suatu pengeluaran juga berarti kami menaikkan peluang saham yang kami miliki menumpuk nilai untuk periode paling panjang. Charlie Munger menjelaskan dengan baik, aturan pertama penumpukan adalah jangan pernah mengganggunya kalau tak perlu. Bagaimana keluarga saya berpikir mengenai investasi? Saya mengawali karir sebagai pemilik saham. Waktu itu, kami hanya memiliki saham individual. Sebagian besarnya saham perusahaan besar seperti Berkshire Hathaway dan Procter and Gamble.
dicampur saham-saham kecil yang saya anggap investasi nilai mendalam. Pada umur 20-an, saya biasanya memegang sampai 25 saham individual. Saya tak tahu bagaimana hasil saya sebagai pemilih saham. Apa saya mengalahkan pasar? Tidak tahu. Seperti sebagian besar orang yang mencoba, saya tidak mencatat skor dengan baik. Apapun yang terjadi, saya berubah pikiran dan sekarang semua saham yang kami miliki ada dalam reksadana indeks berbiaya rendah. Saya tidak menentang memilih saham secara aktif, entah dilakukan sendiri atau dengan mempercayakan uang ke manajer reksadana aktif. Saya pikir beberapa orang bisa mengalahkan rata pasar, tapi itu sangat sukar dan lebih sukar daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Jika saya harus merangkum pandangan saya mengenai investasi, rangkumannya begini. Tiap investor sebaiknya memilih strategi yang berpeluang paling besar berhasil mencapai tujuannya. Dan saya pikir bagi kebanyakan investor, menanggung biaya dolar rata-rata di reksadana indeks berbiaya rendah akan memberi peluang tertinggi keberhasilan jangka panjang. Bukan berarti investasi indeks akan selalu bekerja, bukan berarti cocok untuk semua orang, dan bukan berarti memilih saham pasti gagal. Secara umum, industri keuangan terlalu terpecah menjadi beberapa kubu, dan mereka yang menentang investasi aktif bisa ngotot. Mengalahkan pasar Mengalahkan pasar seharusnya susah. Peluang keberhasilan mesti rendah. Jika tidak, semua orang bisa melakukannya. Dan jika semua orang bisa melakukannya, tak bakal ada kesempatan. Jadi, tak ada yang seharusnya kaget jika mayoritas orang yang mencoba mengalahkan pasar gagal melakukannya. Statistik menunjukkan 85% manajer aktif, kapitalisasi besar tak mengalahkan S&P 500 pada dasawarsa yang berakhir pada 2019. Saya kenal orang-orang yang berpikir mencoba mengalahkan pasar itu gila, tapi mereka mendorong anak-anak mereka menggantungkan cita-cita setinggi bintang dan mencoba menjadi atlet profesional. Terserah masing-masing. Kehidupan itu soal melihat peluang, dan kita semua berpikir mengenang peluang secara berbeda-beda. Dan kita semua berpikir mengenai peluang secara berbeda-beda. Selama bertahun-tahun, saya jadi memandang bahwa kita akan berpeluang besar mencapai semua tujuan finansial keluarga kami jika kami terus-menerus menginvestasikan uang di indeks berbiaya rendah selama puluhan tahun tanpa henti, lalu membiarkan uangnya agar menumpuk. Banyak bagian pandangan itu berasal dari gaya hidup sederhana kami. Jika kami bisa mencapai semua tujuan tanpa harus menanggung risiko tambahan yang berasal dari mencoba mengalahkan pasar, apa gunanya mencoba? Maka, apa gunanya mencoba? Saya tak masalah kalau tidak menjadi investor terbesar di dunia, tapi saya tak bisa menjadi investor yang buruk. Bila saya memikirkannya seperti itu, begitu, pilihan membeli reksadana indeks selalu bertahan dengan itu sudah jelas bagi kami. Saya tahu tidak semua orang akan setuju dengan logika demikian, terutama kawan-kawan saya yang pekerjaannya adalah berusaha mengalahkan pasar. Saya menghormati apa yang mereka lakukan, namun inilah yang ampuh bagi kami. Kami menginvestasikan uang dari tiap kali gajian ke reksadana indeks, kombinasi saham AS, Amerika Serikat, dan internasional. Tidak ada sasaran yang ditetapkan, jumlahnya adalah yang tersisa sesudah kami berbelanja. Kami isi banyak-banyak rekening dana pensiun dengan reksadana yang sama.
Juga mengisi tabungan biaya kuliah anak-anak kami. Itu saja, praktis. Seluruh harta kami adalah rumah, rekening bank biasa, dan reksadana indeks Vanguard. Tak harus lebih rumit lagi bagi kami. Saya suka yang sederhana. Satu kepercayaan yang saya pegang erat dalam investasi adalah bahwa ada sedikit korelasi antara upaya investasi dan hasil investasi. Alasannya adalah karena dunia didorong ekor. Sebagian kecil variabel menjelaskan sebagian besar hasil. Sekeras apapun Anda mencoba berinvestasi, Anda tak akan berhasil jika melewatkan 2 atau 3 hal yang berpengaruh besar ke hasil dalam strategi. Kebalikannya juga berlaku. Strategi investasi sederhana bisa berjalan lancar asalkan mengandung segelintir hal yang penting bagi keberhasilan strategi itu. Strategi investasi saya tak mengandalkan pemilihan sektor yang tepat atau menunggu resesi berikut. Yang diandalkan adalah tingkat tabungan tinggi, kesabaran, dan optimisme bahwa ekonomi global akan menciptakan nilai dalam beberapa dasawarsa ke depan. Saya melakukan hampir semua upaya investasi saya dengan pemikiran ketiga hal itu, terutama dua yang pertama, yang saya bisa kendalikan. Saya sudah pernah mengubah strategi investasi pada masa lalu, jadi tentu ada kemungkinan saya akan mengubahnya lagi pada masa depan. Tak peduli bagaimana kita menabung atau berinvestasi, saya yakin kita akan selalu punya tujuan kemandirian dan kita akan selalu melakukan apapun yang membuat kita bisa tidur pada malam hari. Kita pikir itulah tujuan tertinggi menguasai psikologi uang, namun terserah masing-masing orang, tidak ada yang gila.